hatiku. Katakan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, amin ya. Berkat Tuhan seperti sungai yang mengalir yang selalu diberikan kepada kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, ya, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita harus mau dekat dengan Tuhan ya. Caranya ya ketika kita berbicara kepada Tuhan. Wah, bagaimana cara berbicara kepada Tuhan ya? Iya, dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, apakah semuanya anak-anak senang berdoa? Ya, pasti. Lause percaya semua anak-anak di sini senang berdoa ya. Tiap hari kita mesti berdoa kepada Tuhan ya. Oke, mari kita menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Kita nyanyikan 2 kali ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa minta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya, oke, anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya pada siang hari ini. Tentunya kalian rindu ya mendengarkan firman Tuhan selalu yang disampaikan oleh lause-lause kamu. Nah, sebelum itu mari kita siapkan diri kita memuji Tuhan sekali lagi yang mengatakan baca kitab suci. Semuanya menyanyi ya, walaupun lause tidak dengar suara kalian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mampu, kalau mampu, haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Yeay. Oke anak-anak, terus bersemangat ya. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Hari Lause. Kepada Hari Lause dipersilahkan. Terima kasih Hulda Lause. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Ada yang bisa jawab nggak selamat hari Minggu? Selamat hari Minggu Lause. Ya, wah, sukacita sekali ya. Nah, seperti lagu kita tadi, baca kitab suci. Terus setelah kita baca kitab suci, kita bikin apa? Doa. Baca kitab suci? Doa. Berdoa. Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau membaca Alkitab nih. Tetapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Bolehkah semua lipat tangan dan tutup matanya? Ayo, kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami agar firman Tuhan dapat kami baca dan juga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Oke. Anak-anak, Lauso mau tanya dulu nih kepada anak-anak nih. Lauso mau tanya sama anak-anak. Ada nggak sih yang pernah ingin dibelikan sepeda baru? Apakah ada anak-anak yang pernah ingin dibelikan sepeda baru? Ayo. Yang pernah ingin dibelikan sepeda baru atau tas baru siapa nih? Wah, ada yang Lauso lihat nih. Yang angkat tangan. Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Boleh diturunkan lagi tangannya. Nah, ketika anak-anak mau sepeda baru atau tas baru, kira-kira anak-anak mintanya sama siapa coba? Bilang sama siapa terlebih dahulu? Ayo, sama siapa? Orang tua. Iya, sama mama atau papa di rumah. Pastinya dong ya. Nah, terus kalau misalnya anak-anak meminta sama mama sama papa terus dibelikan, kira-kira bagaimana perasaannya anak-anak? Senang. Senang pastinya. Nah, sekarang lo semua tanya lagi nih, kita lanjut lagi, lo semua tanya lagi. Kalau misalnya anak-anak pengen dibelikan mobil-mobilan remote atau pengen dikasih hadiah, terus anak-anak berdoa sama Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saya mau dikasih hadiah, saya mau dibelikan mobil-mobilan remote sama mama sama papa. Terus ternyata Tuhan kabulkan, gimana perasaannya anak-anak? Gembira, iya, pasti gembira, senang, bahagia, pasti senang Jong. Nah, hari ini kita juga mau membaca, kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab. Ada tokoh Alkitab yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Siapakah dia? Ayo kita buka sama-sama nih Alkitab kita dari Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Lalu saya ulangi. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Nah, bagi anak-anak yang sudah membaca silakan bisa buka Alkitabnya ya. Terus anak-anak yang belum bisa baca nih, jangan berkecil hati. Nanti Lausa akan bacakan untuk kita semua. Atau kalau misalnya ada yang berdua di rumah, nah kalau kakaknya bisa baca, boleh nanti bacakan untuk adiknya ya. Oke, kita sama-sama buka Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Lausa akan bacakan untuk kita semua ya. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan
dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 19, saudara-saudaraku, jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan jika ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, amin firman Tuhan ya. Nah, anak-anak, tadi pembacaan kita menceritakan tentang doa. Apa sih doa itu? Doa itu adalah cara kamu berbicara kepada Tuhan. Doa itu adalah cara kita semua berbicara kepada Tuhan. Termasuk kita menginginkan sesuatu. Kalau tadi loh di awal tadi sudah tanya, kalau kamu mau sepeda baru, kira-kira kamu minta sama siapa? Kamu bilang sama siapa? Oh, ada yang bilang sama orang tua. Nah, terus kalau kita mau bilang sesuatu sama Tuhan, mau meminta sesuatu sama Tuhan, lewat apa dong? Ya, tentu saja lewat doa. Nah, doa itu kita bisa gunakan untuk menyampaikan apa yang bisa kita inginkan kepada Tuhan, apa yang kita inginkan sama Tuhan. Atau kalau misalnya kita sakit, kita bisa berdoa sama Tuhan. Nah, tadi juga dalam pembacaan kita ada diceritakan kapan saja kita harus berdoa. Selanjutnya nih kita mau lihat kapan saja kita bisa berdoa ya. Tadi dalam pembacaan kita ada dikatakan bahwa ketika kamu sedang sakit, kemudian ketika kamu lagi sedih, dan bahkan ketika kita lagi bergembira, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Nah, kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, dan apapun yang kita alami, kita bisa berdoa sama Tuhan. Nah, kenapa kita harus berdoa? Apa sih yang harus kita lakukan ketika berdoa? Yang sudah bisa baca boleh lihat kembali ayat 16 nih. Di ayat 16 tadi Lausa sudah bacakan toh. Di dalam 16 dikatakan bahwa ada kehebatan dari doa. Apa kehebatan dari doa itu? Nah, kehebatannya adalah apabila didoakan dengan yakin. Ketika anak-anak mendoakan dengan yakin, maka doa itu besar kuasanya. Ketika anak-anak datang berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, maka apapun yang anak-anak minta kepada Tuhan, jikalau Tuhan kehendaki, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti kabulkan. Kemudian kita lanjut lagi. Ada seorang tokoh tadi, ada seorang nama tadi yang Lausa bacakan, yang ada dalam pembacaan kita. Adakah yang masih ingat namanya siapa? Siapa tadi? Siapa? Elia. Good job. Namanya adalah Bapak Elia. Nah, siapa sih Bapak Elia ini? Bapak Elia ini adalah seorang nabi Tuhan. Bapak Elia ini adalah seorang nabi Tuhan. Nah, Bapak Elia ini diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan atau suara Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Elia ini diutus Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada orang Israel ya. Nah, kenapa Tuhan mau menyampaikan pesan kepada orang Israel? Selanjutnya, orang Israel pada saat itu mereka sudah tidak mengutamakan Tuhan lagi. Mereka bukan menyembah Tuhan lagi, tetapi kalau kita sudah pernah belajar nih di minggu-minggu sebelumnya disebutkan bahwa mereka menyembah berhala. Contohnya menyembah patung dari emas atau dari perak. Nah, Tuhan mau menghukum bangsa Israel lewat Bapak Elia ini. Lalu apa yang Bapak Elia lakukan? Ketika itu Bapak Elia dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan meminta supaya hujan tidak diturunkan atas Israel. Nah, selanjutnya ada gambarnya nih Bapak Elia berdoa. Bapak Elia dia berdoa sama Tuhan, dia meminta sama Tuhan supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan lamanya. Ketika Bapak Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak Elia ini hanya berdoa 1 kali lalu Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan doanya. Akhirnya apa yang terjadi? Selanjutnya kita lihat bangsa Israel pada saat itu mengalami kekeringan yang sangat lama.
Selama berapa lama? 3,5 tahun. Nah, kalau anak-anak misalnya sebulan atau 1 tahun tidak turun hujan, kira-kira bagaimana ya rasanya ya? Ada nggak yang mau bilang bagaimana rasanya? Langsung tanya dulu sama anak-anak. Ayo. Kalau 1 tahun tidak turun hujan, kira-kira panas nggak sih? Panas. Panas. Kira-kira gampang nggak kita dapat air kalau hujan tidak turun? Tidak. Tidak. Gimana rasanya ya kita jalan keluar terus merasa panas, gerah. Nah, bayangkan pada saat itu orang Israel 3 tahun 6 bulan, hampir 4 tahun lamanya kekeringan. Pasti sangat panas. Nah, selanjutnya setelah sekian lama bangsa Israel mengalami kekeringan, Bapak Elia berdoa kembali kepada Tuhan. Selanjutnya nih ada gambar Bapak Elia berdoa kepada Tuhan. Bapak Elia minta supaya Tuhan turunkan hujan dan Tuhan kembali kabulkan doanya Bapak Elia. Pada saat itu Bapak Elia berdoa, akhirnya hujan turun dan pohon-pohon kembali berbuah, rumput-rumput menjadi hijau. Lalu ada lagi nih, satu mau saya tambahkan nih. Cerita lagi tentang Bapak Elia. Bapak Elia pernah juga berada di satu kota yang namanya Sarfat. Nah, ini gambarnya ya. Bapak Elia pernah berada di kota. Bukan apa? Artinya gitu. Boleh nggak anak-anak yang belum mematikan mikrofon, boleh nggak dimatikan terlebih dahulu, nak? Ya, terima kasih ya. Oke, lalu saya lanjutkan nih. Bapak Elia juga pernah berada di satu kota yang namanya Sarfat. Di situ Bapak Elia tinggal bersama seorang ibu dan seorang anak. Seorang ibu dan seorang anak, Bapak Elia dia tinggal di situ. Nah, pada suatu hari anak dari ibu ini, anak-anak kecil yang ada pada gambar ini, dia sakit. Lalu setelah sakit keras, sakit parah akhirnya meninggal. Lalu apa yang Bapak Elia lakukan? Dia bawa anak itu, dia angkat, lalu dia baringkan. Dia kasih berbaring anak ini. Terus Bapak Elia dia berdoa sama Tuhan. Bapak Elia dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Nah, setelah berdoa, ternyata anak ini kembali bangkit. Nah, tadi ada seorang anak yang sakit, dia meninggal. Lalu Bapak Elia doakan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian anak ini bangkit kembali. Kemudian Bapak Elia dia bawa turun anak ini ketemu dengan ibunya. Ibunya pun sangat senang sekali. Ketika anak sakit, meninggal, terus didoakan oleh Bapak Elia, akhirnya ibu dari anak ini sangat senang. Nah, luar biasa bukan kehebatan doa itu? Luar biasa toh? Nah, terus nih, gambar selanjutnya langsung mau bercerita lagi nih. Pada zaman dahulu, pada bangsa Israel itu orang berdoa itu harus ke bait Allah. Kalau bait Allah itu sekarang mungkin seperti kita sekarang seperti ke gereja. Orang Israel pada zaman dulu mereka mau berdoa itu harus ke bait Allah atau ke gereja. Tetapi mereka di sana itu tidak langsung berdoa sama Tuhan. Tidak bisa langsung berdoa sama Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan? Terlebih dahulu mereka harus menyampaikan doa mereka kepada pemimpin agama. Nah, seperti apa pemimpin agama orang Yahudi pada saat itu? Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat seperti seorang pendeta. Mereka harus menyampaikan dulu doanya kepada pendeta, terus nanti pendeta yang mendoakan orang Yahudi. Begitu sulit ya? Sangat sulit orang Yahudi pada zaman itu berdoa. Lalu pasti ada yang bertanya-tanya, kok pada saat itu orang Yahudi itu sangat sulit berdoa? Kenapa sekarang dengan gampang kita bisa berdoa? Kenapa kita bisa mau belajar aja kita bisa berdoa? Kita sedang di rumah saja kita bisa berdoa. Jawabannya adalah cuma satu. Anak-anak pasti masih ingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Di slide selanjutnya ini ya. Di slide selanjutnya. Nah, kalau ada anak-anak yang bertanya kenapa sih kita sekarang sudah bisa berdoa kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun, jawabannya hanya satu, kematian Yesus di kayu salib.
Pada saat menjelang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, anak-anak pasti masih ingat ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Tirai bait suci terbelah menjadi dua. Ada yang masih ingat kah tidak? Peristiwa sebelum Tuhan Yesus mati. Oh tidak, ya oke. Nah, kalau saya kasih tahu nih, ada satu peristiwa di mana tirai bait suci terbelah dua. Nah, artinya apa? Pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa sudah tidak ada lagi. Dosa kita sudah dihapuskan. Nah, terus mungkin ada yang bertanya lagi, kalau begitu tidak perlu lagi dong kita bersama menyampaikan doa kita kepada pendeta, terus pendeta yang mendoakan? Jawabannya tidak perlu lagi. Nah, terus juga anak-anak harus ingat nih satu hal, ketika anak-anak berdoa kepada Tuhan, anak-anak harus ingat, belum tentu kita berdoa hari ini terus besoknya langsung dikabulkan. Belum tentu. Aku tak Tapi pernah dengar ini sehari. Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru tadi. Gimana nak? Ya boleh matikan dulu mikrofonnya ya. Oke. Terus kematian Kristus juga tadi bukan hanya sekedar menghapuskan kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, tetapi kematian Kristus juga menjadi cinta kasih kepada kita, kepada Lause, kepada anak-anak, dan kepada semua orang. Nah, terlebih lagi nih anak-anak, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kita untuk selalu berdoa, senantiasa berdoa. Kapanpun dan dimanapun, serta bagaimanapun yang kita alami, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Nah, doa Tuhan Yesus yang pernah Tuhan Yesus ajarkan itu anak-anak bisa lihat nih di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ada enggak yang tahu doa apa itu? Doa Iya, ada yang sudah menyebutkan tapi tidak aktifkan mikrofon. Doa Bapa kami. Tuhan Yesus ajarkan kita doa Bapa kami, doa yang sangat luar biasa, yaitu doa Bapa kami. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan kita pagi ini. Kita mau akhiri dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Yang belum hafal nih, lo sudah siapkan teksnya di layar ya. Yang belum hafal boleh nanti baca di layar. Kita sama-sama mau mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kembalikan kepada Hulda Lause. Baik, terima kasih Hari Lause. Ayo anak-anak sekolah minggu katakan juga terima kasih Lause. Terima kasih Lause. Terima kasih Lause. Terima kasih Lause. Sama-sama. Kita akan lanjutkan menyanyi. Tunggu sebentar ya. Nah, anak-anak, kita mau memberikan persembahan kita. Ya, kalau saat ini kalian dapat mengumpulkan persembahanmu di rumah dengan memasukkannya di amplop mungkin, atau nanti dapat dititip di mama papa untuk dikirim di rekening gereja kita ya. Oke, sambil kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatiku, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, anak-anak sekolah minggu, sampailah kita di penghujung ibadah sekolah minggu pada hari ini, ya. Nah, kita bersyukur bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, tentunya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain dan juga tetap saling mendoakan, ya. Mulai dari dalam keluargamu mendoakan orang tua, mendoakan saudara-saudaramu, ya. Seperti firman Tuhan tadi, kita tekun berdoa. Ya, kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Semuanya pasti semangat menyanyi ya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita apa? Kita bersaudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita ya. Sikap berdoa anak-anak, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Kami telah memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh lause kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak sekalian di dalam memasuki hari sekolah pada esok hari. Tuhan jaga, Tuhan berkati dalam proses belajarnya. Kiranya anak-anak terus semangat untuk belajar walaupun masih secara online ataupun yang pergi ke sekolah. Kami berdoa juga untuk orang tua, mama papa yang dalam pekerjaannya atau berada di rumah. Tuhan jaga dan lindungi mama papa, berikan umur yang panjang. Berikan juga kesehatan yang baik untuk kedua orang tua kami. Berdoa juga untuk teman-teman sekolah minggu, mungkin ada yang sedang sakit atau sedang lalai untuk ikut ibadah. Ya Tuhan, jaga dan lindungi mereka dimanapun teman-teman sekolah minggu berada. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, anak-anak, demikianlah ibadah sekolah minggu kita ya pada hari ini. Ya, selamat hari Minggu dan sampai ketemu minggu depan.
jangan lupa ya tetap jaga kesehatan dan terus semangat untuk kalian yang bersekolah ataupun kalian yang berada di rumah ya, bersama keluargamu. Oke, sebelumnya Lause mau ambil foto dulu ya, take a picture. Jadi kalian harus pasang gaya terkerenmu. Tapi sabar dulu ya, Lause mau atur dulu nih. No. Wah, tidak terlihat semua ya. Oh ya, Hari Lause apakah menggunakan komputer atau enggak? Menggunakan HP, Bu. Oh iya. Gimana cara aturnya supaya terlihat ini ya? Atau begini aja ya kalau Zoom? Oh iya, kalau gitu oke. Tunggu ya, Ibu Guru akan mulai ya. 1, 2, 3. Ini. Sabar dulu ya. Oke, next. Iya, tidak. Wah, lagi ya. Ini slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, ada. Ya, masih ada nggak ya slide berikutnya? Oke, coba Ibu Guru cek lagi. Oke, ini yang slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Wah, Naya ini paling cantik nih. Nadine juga tadi loh senyumnya manis sekali tuh. Sama Oh ada iya. ya banyak Wah. yang senyumnya manis anak-anak sekolah minggu. Weh. Ya, semuanya cantik-cantik ya dan ganteng-ganteng. Oke. Oke, see you anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Lausha. Selamat hari You're Minggu. welcome. Tuhan See you. berkati. Dah. Dadah. Ternyata Pak Hari ada di ruang kelas ya. Ya, saya mau naik tadi, saya lihat ramai sekali. Untuk saya bawa kunci kelas dong. Oh. Di atas ramai ya kayaknya. Ada kegiatan kah, Bu, di gereja? Itu tamu yang ikut Pesperawi yang dari Jayapura, Kalam Kudus. Iya. Jadi mereka datang ibadah di sini toh, Kalam Kudus. Pantas saya lihat kemarin, kok kayaknya sekolah ramai sekali, ada kegiatan apa ya? Kan kemarin toh mereka siap-siap. Saya lihat kemarin waktu masuk di rumah di dalam, saya lihat, oh ramai sekali di sekolah. Ada apa ini? Ada acara apa? Baru tadi saya lihat ternyata